Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama tafakuh fikih, untuk bersama-sama belajar. Sekarang kita berada di bulan apa? Di bulan Muharram, bulan yang suci. Dan bulan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ada 4. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ramadan. Ramadan bukan. Ramadan. Oh, bukan ya. Ramadan bukan termasuk bulan haram. Ramadan bukan termasuk bulan yang haram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Terus Rajab. Jadi ini adalah bulan-bulan yang haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 huruf, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu bulan yang suci. Jadi, baik, kalau bulan haji ada berapa? Ini kan bulan haram. Tadi kan bulan yang haram. Kalau bulan haji ada berapa? Ada? 2 atau 3? Atau 2,5? Bulan Syawal. Jadi beda antara bulan haji dan bulan haram. Jadi ada bulan-bulan haji, ada bulan haram. Bulan haji itu apa? Bulan haji adalah yang diistilahkan oleh para ulama mikot. Mikot apa? Mikot kan ada 2. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Nah, jadi mikot zamani. Jadi kapan kita boleh memulai ibadah haji kita? Nah, itu yang diistilahkan dengan mikot zamani. Jadi mikot zamani ada berapa? Ada berapa? 2 atau 3? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah ini semuanya atau sebagian? Sebagiannya ini sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 14 sambung nggak? Sambung haji. Oke, jadi ada perselisihan para ulama di masalah Dzulhijjah. Kalau Syawal, Dzulqa'dah ini pasti, tapi yang Dzulhijjahnya ini yang diperselisihkan para ulama. Sebagian mengatakan Dzulhijjah penuh, sebagian mengatakan sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa sampai tanggal 10? Karena itu terakhir kita memulai ihram. Jadi kalau setelah itu nggak bisa, karena kan salah satu rukun haji adalah Arafah, dan Arafah ini kan tanggal 9
ada siangnya sampai malam hari. Makanya tidak boleh lepas dari tanggal 10. Nah, jadi makanya para ulama sebagian merujukkan bahwasanya bulan haji itu adalah Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah. Jadi kita bedakan antara bulan haram dan bulan haji. Dan alhamdulillah sekarang jamaah haji telah selesai melaksanakan ibadah haji. Telah selesai melaksanakan ibadah haji. Tapi anak ingin memberikan kado spesial. Apa ini? Anak ingin tulis di papan tulis. Itu apa? Kita sebutkan sedikit tentang keutamaan ibadah haji. Salah satunya apa? Al-Qur'an. Mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi haji yang mabrur itu tidak ada balasan. Tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi tidak ada balasan yang terbaik bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali surga. Jadi ini balasan oleh Allah SWT. Dan salah satunya adalah apa lagi? Waladat. Kan gini, ini potongan hadisnya. Waladat ka yaumi atau ka yauma waladathu waladat. Jadi roja. Jadi roja, arti roja apa? Roja apa? Sing bahasa Arab. Roja artinya kembali. Bukan roja, roja yang itu rojaan. Roja artinya kembali. Berarti kembali kemana? Kembali naik kampung halaman. Kembali ke yaumi, seperti hari dilahirkan ibunya. Jadi ibadah orang yang haji itu ketika pulang, kalau hajinya mabrur, itu balik naik omah itu seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Artinya apa? Artinya suci dari dosa. Jadi resik, dosanya berguguran. Jadi resik dosa-dosanya. Nah, ini adalah ya salah satu fadilah atau pahala orang yang berhaji. Tapi apakah haji itu hanya pahala haji itu hanya untuk orang yang kaya? Kan tidak. Jadi orang yang miskin juga bisa berhaji. Bukan berhaji tapi dapat pahala haji. Salah satunya ini. Apa? Ya itu biasa masuk. Tapi kalau ini man wala ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman
haju. Ada yang mau mengartikan? Ada yang mengartikan? Monggo. Monggo. Ada nggak? Tanya. Man wada ila masjid. Pengen nanya apa ini? Gimana? Satu-satu. Oke. Man, barang siapa? Barang siapa? Wada yakdu itu keluar di pagi hari. Jadi keluar di pagi hari. Tapi keutamaan ini tidak hanya teruntuk yang keluar pagi hari. Jadi kita artikan umum. Barang siapa yang keluar ila masjid, menuju masjid. Keluar menuju masjid. La yuridu, dan dia tidak ingin sesuatu. Tidak ingin sesuatu. Illa, kecuali an yata'allama khairan, kecuali untuk mempelajari khairan. Khairan itu yang kebaikan atau yang agama. Karena kebaikan dunia dan akhirat itu dengan agama. Au yu'allimah, ada ya ta'allam dan ada yu'allim. Kalau ya ta'allam itu artinya belajar. Nah, yu'allim artinya mengajarkan. Kana lahu, adalah baginya. Kana itu diartikan ada. Yo baginya lah. Kana lahu, baginya. Ka'ajri haji, jadi baginya pahala haji. Baginya pahala haji. Enggak cuma sekedar haji, tapi taman haju, tapi sempurna hajinya. Jadi ini salah satu kabar gembira yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang menuju ke masjid untuk belajar ilmu agama. Untuk belajar ilmu agama. Apa ganjarannya? Ya untuk belajar ilmu agama atau mengajar. Yo mengajar TPA, atau yo pokoknya belajar kebaikan. Maka baginya pahala apa? Pahala haji. Masya Allah. Jadi setiap kali kita ke masjid, setiap kali kita belajar, dengan itu adalah pahala haji. Sobat selesai dan kini gak ingin haji. Ada yang gak ingin haji? Pengen semua ya? Jadi pengen semua. Jadi ya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan dalam setiap perjalanan kita. Semoga kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan pahala haji. Jadi alhamdulillah sekarang ibadah haji telah selesai dan semoga kita juga mengambil dari bagian pahalanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang fikih jenazah. Kemarin kita telah sampai anak. Kemarin kita telah mempelajari sebagian fikih jenazah dari kitab fikih sunnah. Dan ada kitab juga yang bagus. Kitab yang bagus tentang fikih jenazah dan masalah dari awal kematian sampai terakhir dari kematian. Dan dibahas di situ lengkap permasalahan dalam fikih jenazah sampai yang dilakukan oleh masyarakat yang ada tuntunannya dan yang tidak ada tuntunannya itu dibahas di situ. Salah satu kitab yang baik adalah kitabnya Syekh Al-Albani, kitab fikih jenazah karyanya Syekh Al-Albani. Dan ini ada terjemahnya dan dijual di online. Kalau mau yang beli itu bagus sekali. Ya, jadi itu. Jadi kita sekarang ingin mengambil sebagian dari situ, dari kitab fikih jenazah dari Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena di kitab fikih sunnah ada
Ma yajibu 'alal marid. Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang sakit? Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang sakit? Yang pertama adalah alal mariyadhi an yarda bi qada'illah wa yasbir ala qadarihi. Jadi wajib bagi orang yang sakit yaitu ridha terhadap qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bagi orang yang sakit itu untuk apa? Ridha terhadap penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu wajib. Dan juga wajib bersabar. Dan juga wajib bersabar. Dan juga wa yuhsinu dhanna bi rabbih, dan berprasangka bagus. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika khairun lahu, dan itu baik baginya, dan itu lebih baik baginya. Jadi apa? Jadi intinya adalah kalau orang itu sakit, kalau orang itu ketika sakit atau ketika sakaratul maut, nah itu loh wajib untuk ridho. Yang pertama wajib untuk ridho, yang kedua untuk sabar, dan yang ketiga apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hukumnya wajib. Maka yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Faman radiya falahu ridha." Dan barang siapa yang ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya ridha dari Allah. Wa man sakhita falahu asukh. Dan barang siapa yang sakhitan itu apa? Hatinya dongkol itu apa? Jadi jengkel. Jadi enggak terima gitu. Jadi enggak terima atas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya adalah apa? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini loh dialami banyak oleh manusia. Artinya apa? Artinya banyak dari manusia itu loh dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niku enggak terima. Gimana? Enggak terima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak terima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak terima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya baginya adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW kan bersabda, kenapa? Ajaban li amril mu'min. Jadi sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Kenapa? Iya. Nah, apabila amarahu kullahu khair. Jadi nek wong niku beriman, setiap perbuatannya, setiap sing dialami tiap dino, dan itu bernilai pahala. Jadi ketika sulit entuk pahala, yo ketika seneng entuk pahala. Lho niku lho gor khusus untuk orang sing beriman. Sing khusus beriman. Jadi niku boleh saja dikali ahli dan mukmin, dan itu khusus untuk orang beriman. Kenapa? In asabat syarra syakara. Jadi ditimpa musibah. Nah, in asabat syarra itu kebahagiaan. Apabila ditimpa kebahagiaan, untuk rezeki, jadi senang, dan itu apa? Bersyukur. Nah, makanya itu apa? Pahala. Jadi untuk apa? Jadi untuk kesenangan, dan itu apa? Pahala. Wa in asabat dharra sabara fakana khairul lahu. Dan apabila ditimpa musibah, dia ini bersabar. Jadi bersabar. Jadi itu loh. Bahkan orang jadi kan setiap manusia kan tidak luput dari dua hal. Nek enggak senang ya sedih. Dan nek enggak senang ya sedih. Berarti ini, dan tidak ada hidup di dunia ini senang terus. Jadi tidak ada hidup di dunia ini ingin senang terus. Jadi tidak ada. Jadi itu. Nah, dan dalilnya yang lain adalah la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi ta'ala. Dan janganlah kalian itu meninggal kecuali kalian itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ini penyakit? Kenapa harus aku? Kenapa enggak yang lainnya? Jadi ini hadis yang menunjukkan bahwasanya kita itu wajib untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua adalah wayan bagi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja.
yakhafu iqaballahi ta'ala ala dhunubihi wa yarju rahmata rabbih ta'ala. Jadi yang bagi itu selayaknya. Jadi selayaknya, seyogyanya, sepantasnya bagi seseorang itu ketika ditimpa musibah, dia itu berada di antara apa? Antara rasa takut dan rasa berharap. Jadi ketika orang itu ditimpa musibah, apalagi ketika menjelang ajalnya, kita itu wajib atau bukan wajib, tapi sepantasnya, sepatutnya kita itu berada antara rasa takut dan rasa berharap. Takut apa? Takut kehilangan bujurnya. Ya. Jadi takut atas azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kan kita kan nek jenenge pun sakit, apalagi nek wis di akhir kehidupan. Nah, kan kita akan mengalami sakaratul maut dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yuk kita takut atas azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi enggak hanya takut. Nah, diiringi rasa takut, kita juga ada rasa berharap. Jadi kita juga berharap. Tapi aku ini juga berharap. Berharap apa? Iya. Berharap dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berharap dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berharap. Jadi uang itu enggak ngudi terus, ya enggak berharap terus. Jadi imbang. Jadi imbang antara rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut." Rasulullah ini masuk rumah seseorang, syabun pemuda, wa huwa bil maut, dan dia itu sedang berada pada sakaratul maut. Kemudian apa? Faqala kaifa tajidu. Jadi salah satu sunnah itu nenek wong loro ya ditengok. Ketika adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain. Ia ada tuh al-marid. Ia ada tuh al-marid. Dan salah satu fadilah ketika kita menjenguk orang marid apa? Didoakan 70 malaikat. Hah? Didoakan 70 malaikat. Iya, didoakan 70 malaikat. Yang lainnya Allah. Yang lainnya apa? Selama kita berada di tempat orang sakit itu, maka kita itu seakan-akan berada di taman surga. Jadi ketika kita mengunjungi orang lain, ya itu seakan-akan kita berada di taman surga. Jadi makan buah-buah di taman surga. Maka yang selalu bersabda, hakul muslimi ala muslim. Jadi hak orang muslim terhadap orang muslim yang lain. Jadi ada saudara yang sakit, itu yogyanya di Jumat, sebagaimana sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, tapi dihibur di tempat Rasulullah. Ini baca gitu. Sampai ini apa yang sampai rasakan? Perasaan sampai ini apa? Kan itu. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Qala wallahi ya Rasulullah, ini arjullah. Demi Allah ya Rasulullah. Jadi benar-benar dari hati. Jadi benar-benar mengungkapkan isi hati. Ya Rasulullah, mulai kilo arjullah, saya itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya itu punya harapan terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ini adalah detik-detik masa hidup. Jadi perbanyak berharap. Ya Allah, saya itu berharap dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ini akhafu dunubi. Tapi aku itu juga takut terhadap dosa-dosa. Ya Rasulullah, aku itu berharap kepada Allah SWT, dosaku itu diampuni dan dapat surganya Allah SWT. Tapi aku juga takut ya Rasulullah, dosa-dosaku ini tidak diampuni. Jadi orang ini menggabungkan antara berharap dan takut. Jadi takutnya. Makanya seyogyanya dua sifat ini dihadirkan ketika kita itu sakit, apalagi sakaratul. Nah,
apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawdi'. Tidak bertemu dua sifat ini di dalam hati seseorang hamba fi mithli hadzal mawdi', di situasi yang seperti ini, yaitu situasi sakaratul maut. Jadi dua sifat ini tidaklah berada di hati seorang hamba di posisi atau situasi yang seperti ini atau sakaratul maut illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa yang dia harapkan. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aminahu lima yakhaf, dan Allah itu memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Jadi tidaklah seorang muslim ketika ditimpa sakit kecuali berharap ampunan dari Allah dan takut kepada dosa-dosanya. Itu loh, nek orangnya itu tulus, dan itu dikabarkan Allah memberikan apa yang diinginkan, dan Allah memberikan keamanan dari yang ditakutkan. Jadi yang didapat, ya semoga kita termasuk orang yang mendapat pahala ini. Jadi itu. Jadi yang selanjutnya adalah yang ketiga, wa man ishtadda bihi al-marad fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut. Dan seberat apapun penyakit itu, tidak boleh bagi seseorang itu untuk yatamanna al-maut. Jadi yatamana itu menginginkan ke kematian. Karena ini fitrah manusia atau kebanyakan manusia ini kudu merasakan sakit. Kan pengennya apa? Cepat meninggal. Jadi nggak tahan rasa sakit, jadi pengen cepat meninggal. Sampai ada seseorang mengatakan, jadi karena sakitnya panas. Jadi ya Allah, saya itu hidup udah panas di dunia, dan kan merasakan panasnya kehidupan. Mending aku itu di patenian, mending aku itu di patenian, penak nek jero bumi anyep. Jadi anggapannya seperti itu. Jadi sekarang itu lo panas ya, mending aku di patenian wis nek lemahan. Jadi anggapannya seperti itu. Anggapannya seperti itu. Juga ada kisah yang mana ada seseorang yang berwasiat. Ya berwasiat. Coba dihukumi wasiat ini dengan apa? Nanti kalau saya meninggal, hari ketiga, ibu, jadi ngomong kalau bujurnya, ibu, nanti kalau saya meninggal, hari ketiga sampai kan masak sego sampai lauk. Lah, aku nek meninggal, mungkin hari ketiga itu segone disisakan buat kula. Dan lauknya disisikan buat kula. Terus kayaknya pocong mah. Nah ini dilakukan di hari ketiga, di hari ke-7, di hari ke-40, di hari ke-100. Ada nggak yang seperti ini? Nggak ada. Ini kisah nyata itu Pak. Jadi ini kisah nyata. Kenapa? Karena dia itu punya anggapan, punya asumsi bahwasanya nek mayat itu akan kembali meletet tenomai. Berarti ngindai keluarganya. Jadi ngindai keluarganya. Dan nek orang kaya panganan mulai dari. Jadi lapar. Jadi buat dikai panganan. Itu kenapa harus kenapa harus disisihkan? Itu kan buka medical beliau ya. Ya kan gitu. Kan masak dia ya. Jadi gitu. Jadi anggapannya seperti itu. Dan ini kisahnya. Yo aku bilang. Jadi aku bilang. Yo jadi kalau bisa seperti itu, yo mbok ngindangnya aku ke Madinah. Jadi aku diundangin ke Madinah. Terus dia berkata, loh Madinah itu untuk kelahiranku dan gak bisa bahasanya ya. Nah aku niku lo kelahirannya Jawa. Jadi ya tempat itu ke Jawa. Jadi gak bisa keluar Jawa. Jadi itu adalah keyakinan. Wasiat seperti ini benar atau tidak? Tidak. Wasiat seperti ini tidak disahkan dan tidak sah wasiat seperti ini. Jadi tidak sah wasiat seperti ini.
Dan keyakinan seperti ini loh masih ada. Jadi masih ada sampai sekarang. Dan itu saya alami sendiri. Jadi sebagian manusia nggak tahan sakit. Jadi tidak tahan sakit. Jadi pada ini, jadi matikan saja ya Allah. Jadi matikan saja ya Allah. Jadi menganggap bahwasanya setelah mati itu gampang. Jadi setelah mati itu gampang. Karena kan tidak. Kenapa? Ya salah satunya kan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu loh salah satu ceritanya. Kenapa? Nek delok kuburan nangis. Utsman bin Affan itu nek delok kuburan nangis. Di antara kalian siapa yang delok kuburan nangis? Enggak ada. Nah, kenapa? Ya kan makanya salah satu sahabatnya kan jadinya hatinya kan bersih dan ingat kematian itu tinggi. Jadi enggak ingat urip terus. Jadi Utsman bin Affan itu nangis. Dia salah satu keutamaan Utsman bin Affan itu apa? Malaikat terus sampai mana? Jadi masya. Jadi ya Allah. Ya kemuliaan Utsman bin Affan sehingga tertanding salah satu adalah sampai malaikat itu izin ketemu Utsman bin Affan. Dan sampai menghargai sampai izinnya banget. Jadi salah satu sifat yang terpuji dari Utsman bin Affan. Makanya malaikat izin, tidak hanya malaikat siapa lagi yang izin terhadap putra? Bukan izin gimana? Izin itu ibaratnya apa? Enggak izin tapi apa? Segan, jadi segan nih. Dan itu loh malaikat segan. Tidak hanya malaikat tapi siapa lagi? Ada satu lagi siapa? Rasulullah. Jadi malaikat itu segan terhadap Utsman bin Affan. Rasulullah juga segan terhadap Utsman bin Affan. Jadi segan terhadap Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan itu siapanya Rasulullah? Menantunya. Dan Utsman bin Affan itu menantunya Rasulullah. Makanya ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahihnya. Ya kan ketika Rasulullah itu berada di saat yang sumur. Berada yang sumur. Jadi bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian apa? Kemudian disingkap. Jadi pakaian. Jadi pakaian Rasul itu dinaikkan sampai ke bubu, fakhid. Jadi bubu ini apa? Paha. Jadi sebagian pahannya Rasul itu tersikat. Dan di situ ada Abu Bakar dan Umar. Tapi biasa. Tapi ketika masuk Utsman bin Affan, kemudian ditutup turun. Jadi izin. Jadi segan dalam Utsman bin Affan. Jadi gitu. Semoga kita iso niru Utsman. Jadi bisa niru Utsman bin Affan. Utsman, mau tekan lagi Utsman. Mana ada? Nangis kuburan. Oh, nangis. Jadi nangis di kuburan. Nah, kenapa kalau Utsman nangis di kuburan? Nah, jadi sahabat juga berkata, Utsman, sampai ini kulo lihat di dalam surga neraka gak nangis. Tapi di dalam kuburan nangis. Jadi kan kebalik. Kenapa? Utsman radhiyallahu anhu jawab, saya ini kulo mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kuburan itu adalah awal tempat dimulainya kehidupan akhirat. Faman naja fama ba'dahu aisyah. Dan barang siapa yang di kuburan itu mendapatkan kemudahan, maka perjalanan selanjutnya itu baginya akan mudah. Tapi di kuburan itu mudah rekoso itu sengsara. Jadi sengsara, maka setelahnya itu lebih baik. Fama ba'dahu asyad. Jadi barang siapa di kuburan itu wis kesusahan, mengalami siksa kubur, ya maka perjalanan yang di depannya itu apa? Itu lebih berat. Jadi itu. Makanya kan salah satu kan sunahnya kan ziarah kubur. Zurul kubur fa innahu tudzakirul akhirah. Maka ziarah kubur, maka dengan ziarah kubur sampai itu eling akhir. Jadi eling akhir. Enggak eling dunia, enggak eling kubur. Jadi dan salah satu bagian hadis kalau walaupun hadisnya ini dhaif tapi maknanya benar, wa tuzahidu fid dunya. Dan ziarah kubur itu membuat kita zuhud
terhadap dunia. Jadi yo zuhud ya. Jadi zuhud itu yo enggak terlalu cinta kepada dunia. Jadi yo dunia ini yo enaknya. Jadi dunia itu yo secukupnya saja. Jadi itu. Nah, jadi apa? Jadi yo mahma istada bil marad, yo apapun musibahnya, apapun sakit yang ditimpa, fala yajuzu lahu yatamanna maut, dan tidak boleh dia itu menginginkan kematian. Itu tidak boleh. Di hadits Ummul Fadl radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki bersabda, ya ammi la tatamanna al-maut. Jadi anak Rasulullah SAW dakhala alaihim wa Abbasun amru Rasulullah SAW yashtaki. Jadi Rasulullah itu masuk di rumahnya Abbas, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini sinten Rasulullah? Paman. Jadi ada Abbas, and then Abdullah, and then Abi Thalib, and then Harith. Ada satu lagi itu Haris atau siapa itu? Itu adalah pamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah masuk pada Abbas. Yashtaki, dan Abbas itu ketika sakit. Jadi sakit. Fatamannya Abbas maut. Yo sampai Abbas itu. Dia ini setelah masuk Islam. Dan Abbas niku menginginkan kematian. Jadi sampai sahabat niku apa? Menginginkan kematian. Jadi saking pedihnya kesakitan yang dirasakan. Sebenarnya ada satu hadis lagi yang menarik tentang orang yang enggak sabar merasakan sakitnya, akhirnya bunuh diri. Sahabat siapa? Siapa? Kisahnya adalah sahabat yang berjihad di medan perang. Jadi perang membagi buta. Jadi kan pernah dengar betul? Jadi ada sahabat, yang perang bagi budak. Nah, sahabat yang lainnya bingung. Jadi kagum, masya Allah, sahabat ini tidak meninggalkan musuh kecuali dihantam. Jadi gawat. Jadi gawat. Pokoknya wangi dan itu tempat di surga. Tapi Rasul berkata, lah buat ini. Tidak, tapi tempatnya itu di neraka. Nah, sahabat bingung. Nah, yang berani ini Abu Hurairah. Gimana yang lainnya? Nah, kenapa tuh sebabnya? Salah satu sebabnya adalah yang terutama adalah masalah hati, masalah niat. Karena salah niat. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah sahabat yang bingung. Akhirnya dibuntuti terus. Nah, akhirnya sahabat itu singgah di sebuah pohon, gak tahan merasakan sakit. Nah, akhirnya apa? Bunuh diri. Jadi pedang. Nah, itu dimasukkan di dadanya sampai ketusuk ke belakang. Karena tidak sabar. Seandainya dia ikhlas karena Allah, dan seandainya dia sabar, itu kan pasti pahalanya adalah surga. Apalagi mujahid di jalan Allah SWT. Tapi nggak sabar. Jadi nggak sabar. Abbas juga kayak gitu. Abbas nggak sabar. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi saking sakitnya mending aku mati. Dia termasuk sahabat pamannya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah berkata, ya Ami, jadi wahai pamanku, janganlah sampai niku Allah menginginkan kematian. Kenapa salah satu hikmahnya? Fa'innaka in kunta musliman, karena kalau sampai niku orang yang baik, fa'inna tu'akharu tazdadu ihsanan ila ihsan. Yang sampai itu apik, dan akan disobatkan Allah bisa sampai itu untuk menambah kebaikan. Karena kan dia salah satu hadis yang lain apa? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang terbaik di antara kalian itu yang punya dua sifat. Yang pertama adalah umurnya panjang dan baik amalnya. Dan kebalikannya wa syarrun nasi man tala umruhu wa syarru amaluhu. Dan sebaliknya seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang panjang umurnya tapi amalannya buruk. Itu kan berarti kan nambah siksa.
jadi yang nambah dosa. Jadi barang nah sampai niku wong apik iso berbuat kebaikan, jadi nambah derajat sampai di surga. Dan nek sampai niku lho akeh dosa, wa itu tambah sehat orang kan. Fa in tu'akhkhar fa tastaqam min isa'ati khairun laka. Yo sampai nek iso tobat. Jadi nek sampai niku wong apik iso bertambah kebaikan. Yo nek wong elek yo kan iso tobat sih. Jadi iso tobat sih ya berarti kan duwe dosa. Nek sampai niku cek duwe dosa, yo setidaknya iso tobat. Bisa tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mendiamuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada doa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nek ada ini enggak tahan, terus enggak tahan mulai ini hidup. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nek wis enggak tahan nih. Kan mau hukum asalnya kan enggak boleh. Nah, tapi nek wis yubalnya kepepet, enggak tahan tenan. Nah, Rasulullah memberikan keringanan. Apa itu? Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani in kana natil wafatu khairan li. Jadi tak tuliskan yang disampaikan apa. Jadi ada gimana di sini ya. Allahumma ahyini Allahumma ahyini in kana natil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah saya jika seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku. Ya Allah, seandainya saya itu hidup lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Wa in kana al-mautu khairan li fa'amitni. Jadi ya sangat. Jadi ya Allah, seandainya kematian itu lebih bagus bagiku, maka wafatkanlah aku. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila kita sakit, itu sakit parah dan enggak tahan. Dan itu ini adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Paham ya harapnya? Kalau kita bisa ya, latihan mana? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni wa in kana hayatu li kembali tidak? Wadawat bali sehingga ada wafatu khairan. Oh, jadi wadawat bali di sini. Wadawat bali sehingga ada wafatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, seandainya kehidupan itu lebih bagus bagiku, maka biarkanlah aku tetap hidup. Tapi seandainya kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila kita dalam keadaan sakit parah.
Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah masuk bisa ya? Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada salahnya dari saya sendiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari sisa ya. Hari sisa 3 Faiz.